Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insyaallah anak-anak semua khair ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang toharoh. Jadi, di dalam Islam ada yang namanya toharoh. Apa artinya? Toharoh artinya bersuci. Maksudnya bersuci itu bagaimana? Yaitu bersuci menghilangkan kotoran atau hadas dan najis. Jadi kegiatan atau sesuatu yang kita lakukan untuk menghilangkan kotoran disebut dengan toharoh. Jadi contohnya setelah kita buang air kecil atau setelah kita buang air besar, itu kita melakukan cebok ya, itu namanya juga toharoh atau bersuci. Jadi mensucikan diri dari kotoran-kotoran. Nah, itu kegiatannya atau tindakan-tindakan yang kita lakukan disebut dengan toharoh. Selanjutnya di sini ada macam-macam toharoh atau macam-macam berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Yang pertama yaitu berwudu. Ya, biasanya kita lakukan ini sebelum sholat. Ya, kita mensucikan diri sebelum kita menghadap ke Allah. Mensucikan diri dari hadas baik dirinya maupun pakaiannya maupun tempat sholatnya, itu kita sucikan semua, dan salah satunya dengan berwudu. Kemudian yang kedua ada tayamum, yaitu bersuci menggunakan debu. Nah, tayamum ini biasanya dilakukan saat tidak bisa menemukan air atau saat tidak ada air. Kalau orang berpergian juga biasanya kan gak mungkin ya wudu di dalam bis, atau yang bisnya gak ada kamar mandinya itu kan gak mungkin wudu di situ. Akhirnya tayamum juga. Jadi tayamum ini boleh dilakukan untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan air, kemudian tidak menemukan air, atau orang yang sakit yang gak boleh kena air. Jadi semisal kalau ada orang sakit mau melaksanakan sholat, misal sakitnya sakit ini ya, sakit kulit, sakit cacar, misalkan gak boleh kena air. Nah, misal dia sakit kan, kemudian dia mau melakukan sholat, dia boleh tidak melakukan wudhu, tapi harus melakukan tayamum. Dan tayamum itu yang dibasuh hanya dua, yaitu muka dan tangan dan telapak tangan, itu saja. Kemudian toharoh yang ketiga yaitu mandi. Jadi kita juga dianjurkan supaya melakukan mandi, karena itu adalah bentuk mensucikan diri dari kotoran, hadas, atau najis. Kemudian yang keempat, istinja. Apa itu istinja? Istinja yaitu bersuci menggunakan benda padat. Jadi bisa ya kita bersuci menggunakan benda padat saat kita tidak menemukan air. Kalau istinja ini lebih seperti cebok. Jadi saat kita buang air besar, kemudian kita tidak menemukan air, kita bisa menggunakan batu, kayu, atau biasanya tisu ya, digunakan untuk cebok. Jadi ceboknya tidak pakai air, tapi pakai benda padat tadi. Itulah yang disebut dengan istinja. Masya Allah, Islam itu selalu mengajarkan kita untuk bersuci atau menjaga kesucian, membersihkan diri. Selain membersihkan diri,
dan mensucikan diri dari kotoran-kotoran tadi, ternyata ketika kita melakukan toharoh, kuman-kuman juga akan pergi. Contohnya seperti mandi. Kita mandi, menyiram tubuh dengan air, itu nanti kuman-kuman yang ada di badan itu juga akan pergi. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Itu dulu materi toharoh dari Ustazah. Silakan dicatat ya. Jazakumullah khairan. Astaghfirullahaladzim wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.